Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita kembali bisa berkumpul untuk bermajelis ilmu yang merupakan taman di antara taman-taman surga, yang merupakan jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah sapi betina Bani Israel yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mencarinya dan menyembelihnya untuk mengungkap siapakah pelaku pembunuhan misterius yang terjadi pada waktu itu. Alhamdulillah, kita sudah menyebutkan tersisa 2 poin lagi. Yang pertama adalah tentang kisah ini menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan yang telah mati. Di mana orang yang sudah terbunuh tadi hanya dengan dipukulkan tubuh bagian dari sapi tersebut yang sudah disembelih, kemudian orang itu bisa hidup kembali dan menunjuk siapa yang telah membunuhnya, dan setelah itu kemudian dia pun dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada kisah yang kedua di dalam buku ini, yaitu kisahnya 2 anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Kisahnya Qabil dan Habil, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Al-Maidah 27 sampai 32. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Baik. Jadi ini adalah kisahnya Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam alaihissalam yaitu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melahirkan istrinya, melahirkan kembar, kembar laki-laki dan perempuan, dan begitu terus. Setiap melahirkan 2 orang, laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan. Dan syariat mereka adalah menyatukan dalam hubungan suami istri antara anak-anaknya, karena tentu saja tidak ada orang yang lain di atas muka bumi itu pada waktu itu. Nah, jadi dan dikawinkan secara silang, jadi melahirkan Qabil dan saudarinya, Habil dan saudarinya, lahir lagi anaknya dan saudarinya, dan begitu seterusnya. Dan Qabil ini dia akan dinikahkan dengan saudaranya Habil, dan Habil akan dinikahkan dengan saudaranya Qabil, dinikahkan secara silang. Nah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa lam yamut Adam hatta balagha waladuhu wa waladu waladihi arba'ina alfan. Ketika Nabi Adam meninggal dunia, jumlah anak dan cucunya yaitu mencapai 40.000 orang. Banyak ya. Nah, kalau sahabat Anas bin Malik saja ketika meninggal dunia itu lebih 100 anak dan cucunya. Anak dan cucunya itu umurnya Anas bin Malik cuma lebih 100 tahun saja. Apalagi Nabi Adam ini, yang Nabi Nuh saja dakwahnya itu 950 tahun.
ya, Nabi Adam ini umurnya ya pastinya lebih dari 1000 tahun. Nah, lebih 1000 tahun. Ya, sehingga wajar ya ketika anaknya dan cucunya ketika dia meninggal dunia itu mencapai 40.000 orang. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk menikah dengan saudaranya Habil, dan Habil menikah dengan saudarinya Qabil, ya Qabil menentang perintah tersebut. Ya, karena saudarinya Qabil ini cantik, ya sementara saudarinya Habil tidak cantik. Ya, sehingga dia mengatakan, ya kenapa harus dinikahkan dengan Habil sementara dia adalah saudariku yang lahir dengan sayalah yang lebih berhak untuk menikah dengannya. Ya, itu ya pendapatnya Qabil. Ya, tapi akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada mereka, kalau begitu kita akan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing di antara kalian mempersembahkan kurban. Ya, mempersembahkan kurban. Siapa kurban yang diterima, berarti itu menunjukkan bahwasanya apa yang saya perintahkan kepada kalian itu harus kalian laksanakan. Ya, karena itu menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka berdua pun, ya Qabil dan Habil, mempersembahkan kurban mereka. Ya, Habil mempersembahkan kurban yang terbaiknya karena dia adalah pengembala, ya, sehingga dia mempersembahkan dombanya yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling indah dipandang mata. Nah, Qabil juga, ya karena dia adalah petani, dia mempersembahkan juga kurbannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urf yang ada pada mereka pada waktu itu adalah mereka langsung bisa mengetahui kurban itu diterima ataukah tidak. Ya, kalau kita kan tidak, kita tidak tahu. Ya, kita berkurban setiap tahun, kita tidak tahu apakah Allah sudah menerimanya ataukah Allah tidak menerimanya. Tapi di zaman mereka bisa mengetahui apakah kurban mereka diterima ataukah tidak. Dan tandanya adalah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan disambar petir, ya, kemudian akan terbakar. Ya, akan disambar petir dan terbakar. Adapun kurban yang tidak diterima, maka tidak akan ada petir yang menyambarnya, bahkan dia akan habis dimakan oleh serangga-serangga yang ada di bumi. Nah, dan ternyata ketika mereka telah mempersembahkan kurban mereka, ya Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil, ya dengan adanya petir yang menyambar domba tersebut dan kemudian terbakar, ya sementara kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Qabil mengatakan kepada saudaranya, saya akan membunuhmu. Ya, saya akan membunuhmu. Kamu sudah mempermalukan saya. Kamu mau dinikahkan dengan saudari saya yang cantik, yang seharusnya saya yang menikahinya. Kemudian ya jelas lagi bahwasanya kurbanmu diterima. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Ya, maka dia pun ingin membunuh saudaranya sendiri. Nah, kemudian Habil mengatakan bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, kenapa kamu mau membunuh saya? Sementara diterima tidaknya kurban itu Allah yang tentukan, bukan saya yang tentukan. Apa salah saya kenapa harus dibunuh? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima ibadah apapun bentuknya dari orang-orang yang bertakwa. Begitu pula dengan kurban yang kita lakukan setiap tahunnya. Ya, kalau mau diterima tentu saja harus atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya dorongan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ya kurban yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Tayyib. Jadi Habil yang memang dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ketika mendengarkan ancaman dari saudaranya bahwasanya dia akan membunuhnya, ya dia tidak membalas bahwasanya ya saya tidak akan tinggal diam.
Ya, kalau kamu mau membunuh saya, maka pasti saya juga akan melawan. Ya, saya juga pasti akan berusaha untuk membunuhmu. Ya, dia tidak mengatakan demikian, tapi dia mengatakan bahwa saya akan menahan tangan saya agar tidak membunuhmu, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, ya, nanti kita akan sebutkan faedah-faedah ya setelah kita menyebutkan semua ayat-ayat ini. Ya, kita akan sebutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Baik. Kemudian ayat 29, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Jadi perkataan Habil ini bertujuan untuk menasehati dan menakut-nakuti Qabil. Ya, bahwasanya kalau kamu membunuhku, kamu akan membawa dosa yang sangat besar dan akan menjadi penghuni neraka. Dengan tujuan agar Qabil bisa berubah pikiran dan tidak mengikuti perintah-perintah dan bisikan-bisikan syaitan, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ya, sehingga Habil sebagai seorang saudara, dia berusaha untuk mengingatkan saudaranya bahwasanya apa yang kamu niatkan untuk membunuhku itu merupakan dosa yang sangat besar dan bisa saja kamu akan diazab di dalam neraka, dan itulah balasannya orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi dia tetap berusaha untuk menghalangi dan menasihati saudaranya itu. Ya, kemudian ayat 30 Allah berfirman, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Tayyib. Ya, tapi ya karena nafsunya itu sudah memuncak untuk membunuh saudaranya, ditambah lagi dengan godaan-godaan syaitan iblis yang memang ya dari awal ketika dikeluarkan dari surga gara-gara Nabi Adam alaihissalam, ya dia sudah berjanji bahwasanya qala la'ugwiyannahum ajma'in, bahwasanya saya akan memalingkan mereka dari jalanmu. Ya, saya akan memalingkan manusia Adam dan juga anak cucunya dari jalanmu, ya agar mereka menjadi penghuni neraka menemani saya ya di dalam neraka. Ya, semenjak diucapkan oleh iblis, ya iblis tidak pernah beristirahat untuk menggoda Adam, Hawa dan juga anak cucunya. Ya, bahkan mulai di dalam surga, ya mereka sudah digoda terus oleh iblis. Ya, bagaimana supaya bisa keluar dari surga tersebut dan sampai di bumi, ya mereka lagi digoda, anak cucunya digoda agar ia mengikuti jejak-jejaknya dan masuk ke dalam neraka membersamai iblis laknatullahi alaih. Nah, kemudian ayat 31 Allah berfirman, faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ya, kemudian setelah dia membunuh saudaranya, kemudian dia tidak tahu harus diapakan ini mayatnya. Dia cuma bisa melihat-lihat saja. Ya, berhari-hari dia cuma bisa melihat-lihat jenazah saudaranya itu. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak, yang kemudian burung gagak ini membunuh burung yang lain. Ya, dan ketika berhasil membunuh burung yang lain, dia pun menggali tanah, ya kemudian menguburkannya dan dilihat oleh Qabil, dan kemudian Qabil mengatakan, ya betapa celakanya saya, ya kenapa saya tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh burung ini. Ya, akhirnya ya dia pun tahu ya bagaimana seharusnya yang dia lakukan untuk ya saudaranya, jasad saudaranya yang sudah meninggal dunia tadi. Akhirnya dia pun ya menggali tanah dan menguburkan saudaranya tersebut, dan dia fa asbaha minan nadimin. Dia menjadi orang-orang yang menyesal, ya menyesal. Tapi menyesalnya di sini bukan penyesalan taubat, tapi ini adalah penyesalan kenapa bukan dari awal dia tidak menggali tanah, kenapa dia membiarkan berhari-hari. Karena dalam hadis yang akan kita sebutkan nanti, ya bahwasanya tidaklah seorang membunuh dengan cara yang zalim kecuali dia akan berdosa, dan dosanya juga akan ditanggung oleh orang yang pertama membunuh, yaitu Qabil. Ya, sekiranya dia sudah bertobat dengan taubat nasuha,
ya maka tidak akan berdosa lagi. Tapi karena memang dia belum bertobat, ya dengan taubat yang nasuha, ya penyesalan bukan penyesalan untuk menyesali perbuatannya, ya maka dia pun belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang 32 terakhir kita bacakan. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Nah, baik. Jadi setelah menceritakan kisahnya anaknya Nabi Adam alaihissalam, Allah menutup kisah ini dengan mengatakan, ya dengan demikian itu sehingga kami menuliskan terhadap Bani Israel, siapa di antara mereka yang membunuh satu orang, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ya, maka dosanya itu seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Kenapa demikian? Ya karena Bani Israel yaitu sangat mudah untuk membunuh orang lain. Bani Israel sangat mudah bagi mereka untuk dengan sebab yang sepele mereka bisa membunuh orang lain. Ya jangankan orang biasa, bahkan nabi-nabinya pun mereka bunuh. Nah, mereka adalah kaum yang paling banyak membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Beberapa nabi yang terakhir itu ya dibunuh dan hampir dibunuh oleh Bani Israel. Misalnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang mereka dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam yang juga hampir dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sekiranya Allah tidak menyelamatkan nabinya, maka sudah dibunuh oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali mendapatkan percobaan ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya pernah diracun oleh orang Yahudi, ya pernah hampir dijatuhkan benda yang berat dari tempat yang tinggi, akan tetapi kemudian Nabi mampu menghindarinya. Ya, berapa kali mereka ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya sebagai hukuman bagi mereka, siapa yang membunuh satu orang saja, maka dosanya itu seperti kalau mereka telah membunuh seluruh manusia. Nah, sebagai bentuk peringatan yang keras terhadap ya kesalahan yang mereka perbuat. Baik. Kita akan ambil beberapa pelajaran yang disebutkan di dalam buku ini terhadap kisah ini. Nah, yang pertama adalah tentang haramnya membunuh ya dan besarnya dosa membunuh. Nah, Allah berfirman, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maktulu finnar." Ketika seorang muslim berhadap-hadapan ingin saling membunuh dengan pedang-pedang mereka masing-masing, maka yang dibunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat mengatakan, kalau yang membunuh wajar masuk neraka wahai Rasulullah. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, innahu kana harisun ala qatli sahibi. Karena dia juga mau sekali membunuh saudaranya, cuman kalau beruntung saja. Ya, kalau beruntung akhirnya dia yang terbunuh. Ya, tapi karena niatnya sudah berazam membunuh, maka dia akan mendapatkan neraka. Nah, kemudian ya bahkan Nabi kita melarang untuk mengisyaratkan saudara kita dengan benda tajam. Nabi mengatakan, la yushiranna ahadukum ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzagu fi yadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Janganlah salah seorang di antara kalian menodongkan senjata tajam kepada saudaranya, meskipun dalam cuman bercanda saja. Karena kenapa? Jangan sampai syaitan ya kemudian akhirnya menjadikan dia khilaf atau apa saja sehingga dia pun membunuh saudaranya. Jadi tidak boleh kita bercanda ya menodongkan senjata tajam apalagi senjata api kepada saudara kita. Nah, tapi kemudian yang kedua ya secara singkat kita sebutkan di sini juga ada faidah takwa. Ya, faidah keutamaan takwa. Ya, karena dengan takwa itu maka amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buruknya menjadi inspirasi dalam keburukan. Besarnya dosa menginspirasi orang untuk berbuat dosa.
yaitu dosa pembunuhan ini, kata Nabi SAW, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adam al-awwal kuflun min damiha li'annahu kana awwalu man sanna al-qatlah. Siapa yang dibunuh secara zalim, maka Qabil, kata Nabi SAW, ibnu Adam al-awwal, anaknya Adam yang pertama dulu yang melakukan pembunuhan, itu juga akan mendapatkan dosanya, ya karena dialah yang mencontohkan pembunuhan itu. Nah, berapa pembunuhan sudah terjadi. Nah, maka ini adalah dosa jariyah, ya, dosa jariyah. Kalau misalnya kita tidak mampu melakukan amal jariyah, ya maka jangan sampai kita mencontohkan dosa jariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bayanu uqubatil ma'asi, bahwasanya maksiat itu akan melahirkan maksiat yang lain. Sebaliknya ketaatan akan melahirkan ketaatan yang lain. Di antara bentuk diterimanya ketaatan seorang hamba, dia akan bersemangat untuk melakukan ketaatan berikutnya. Dan sebaliknya dosa itu juga akan melahirkan dosa yang lain. Ya, sebagaimana Qabil ini, ya pertamanya dia menolak perintah ayahnya, ya untuk dinikahkan dengan saudarinya. Kemudian setelah itu ada lagi perasaan hasad. Setelah itu ada lagi perasaan ingin membunuh. Ya setelah itu akhirnya dia pun membunuh. Dosa yang saling mengundang dosa yang lainnya. Ya itulah bahayanya perbuatan dosa, karena dia mengundang ya dosa yang lain untuk dilakukan. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.